Pada umumnya semua orang itu ingin jadi pemimpin atau khalifah kalau dalam agama ini. Nah, tanggung jawabnya besar kalau tidak sesuai dengan sifat-sifat yang Allah kehendaki. Pemimpin yang adil. Nah, itulah sudah diwujudkan, dipraktekkan sahabat-sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar dan seterusnya. Orang-orang soleh dulu, karena dibimbing baginda salam melalui amalan program masjid 24 jam. Dia punya sifat-sifat takwa. Nah, kalau sekarang kita ini pengen jadi pemimpin, pengen jadi presiden, hati kecilnya siapa aja pengen, padahal ini berat. Nah, apalagi di akhirat nanti akan ditanya. Ya, ulama katakan khalifah itu bagaimana punya sifat untuk mewujudnya sifat-sifat yang Allah SWT kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya sifat pengasih, penyayang, bahkan pengampun. Jadi rela dirinya itu punya harta, punya waktu untuk menyayangi umat. Jadi hartanya ini untuk kepentingan umat, kepentingan agama. Nah, jadi bukan ngambil dari umat untuk dirinya. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sebagai presiden, pemimpin, khalifah, malam-malam begitu gelap mendatangi umat tengah-tengah padang pasir, menyantuni seorang ibu yang sudah sekian lama dengan anaknya di padang pasir, tenda, masaknya apa yang dimasak adalah batu karena nggak punya apa-apa. Sehingga khalifah keliling-keliling menemukan keadaan seperti ini. Hanya khalifah menyaksikan seorang ibu ini masak batu, dikatakan ini karena anaknya kelaparan, dibujuk-bujuk dimasakkan batu. Ya Allah, khalifah langsung kembali ambil Baitul Mal, beliau angkat langsung walaupun ada pendampingnya untuk mengangkatkan. Beliau alasannya, ya kalau kamu mau angkat karung ini, apakah nanti dari kiamat kamu siap mengangkat dosa saya, memanggul dosa saya? Kayak ini saya tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, maka saya angkat sendiri. Diangkat gandum berbagai macam dengan bumbu macam yang komplit, dimasak khalifah sendiri. Setelah mateng, masya Allah, seorang ibu begitu senang, gembira anaknya bisa makan. Disitulah khalifah. Ini contoh teladan, punya sifat pengasih, mengasihi umat, menyayangi umat. Kalau kita ini baru pemimpin, sifatnya di kampung, di masjid, katanya sudah pengen diikram, ambilkan ini, perintah ambilkan itu. Nah, ini bagaimana? Baru memimpin satu masjid, satu halakah, satu kampung, RT atau lurah atau jumindar. Ini jadi kita ngoreksi diri kita sendiri-sendiri bagaimana punya sifat seperti mana sifatnya khalifah yang sudah Allah jamin dari Allah. Pengen jadi pemimpin, presiden, pengen jadi pengemuka, tapi kalau sifatnya masih belum ada, ya ini perlu diperbaiki lagi. Jadi pemimpin menyusahkan rakyat. Karena khalifah Sayyidina Umar itu kalau ada jalan yang rusak itu khawatir itu yang lewat, padahal itu binatang. Aku takut ini kalau binatang lewat kepreset, langsung dibetulin.
Nah, ini pentingan bukan sekedar menyayangi manusia, bahkan sampai binatang-binatang. Khawatirnya nanti di akhirat itu akan ditanya oleh Allah. Itulah orang yang takut, nggak mau ingin jadi pemimpin tuh. Itu pun kalau ditunjuk, dimusyawarahkan, baru mereka menjalankan sebagai keputusan jadi khalifah seperti mana Sayyidina Abu Bakar. Ini sudah dimusyawarahkan. Sekalian lah semua untuk pelajaran kita. Ya, pertama kita belajar jadi memimpin diri kita sendirilah. Keluarga kita mau halak kita paling tidak bagaimana masjid ini waktu umatnya penuh. Ya, sebagai khalifah pemimpin di kampung siapa aja kita pribadi tanya khalifah. Yang nggak datang kita pikirin. Biasanya jemaahnya penuh terus kosong, jumlahnya kurang. Ini sebagai khalifah menyayangi umat. Kalau nggak jamaah, nggak sholat, ini berarti amalannya kurang. Ya kalau kita nggak ngajak nanti di akhirat khawatirnya kita akan dituntut. Ini masalah ibadah. Nah, justru inilah khawatir akhirat itu nanti akan bisa diwujudkan kekhawatiran masalah masyarakat umat di dunia ini. Kita kebanyakan kan yang nggak makan, yang miskin, yang janda kan ingin semua kita layanin. Itu bagus. Melayani umat memang itu syariat harus seperti itu. Bagi yang kaya, yang mampu melayani masyarakat umat yang nggak punya, yang miskin, yang janda. Tapi melayani untuk akhirat bagaimana nasibnya di akhirat nanti. Kalau masyarakat, umat di lingkungan kita, keluarga kita, umat secara luas, tanggung jawab setiap orang Islam. Kalau nggak sholat saja nanti akan sengsara baru dikubur. Nah, ini kasihan kalau sebagai pemimpin khalifah nggak mikirin itu, hanya mikirin dunia ini ya bukan khalifah, ini namanya walau alam apa namanya. Sekalian maka kita ini takut jadi pemimpin atau milih pemimpin yang nggak jelas, nanti kita juga akan ke bawah. Maka hati-hati, minta kepada Allah. Kita orang Islam cara umumnya Allah gunakan Allah jadi pemimpin, nirulah pemimpin orang soleh sehingga nanti adil negeri, adil makmur, sehingga ini barokah langit bumi akan Allah berikan. Ini sekalian, jadi kita perlu latihan lagi untuk kuatkan iman, kuatkan amal, kuatkan dakwah. Dengan dakwah ini nanti Allah selesaikan masalah dunia, masalah akhirat. Apapun masalahnya, berat, ringan atau bagaimana beratnya, Allah akan selesaikan. Bagaimana masalahnya ketika itu Bani Israel, Fir'aun mengaku Tuhan lagi, menzalimi, membunuh, geger dunia, negara-negara. Allah datangkan Nabi Musa, dakwahkan la ilaha illallah, selesai masalahnya. Namrud juga angkara murka, Allah kirim utus Nabi Ibrahim, selesai. Walaupun Nabi Ibrahim dibakar, tapi yang menang ya Nabi Ibrahim. Namrudnya Allah datangkan dengan binatang sepele, nyamuk saja, masuk hidungnya langsung mampus. Inilah jika Allah mengendaki dengan perang kecil, selesai masalahnya. Zaman jahiliyah bagaimana menguasai itu Abu Jahal, Abu Lahab dan kocok-kocoknya, seolah-olah berat. Nabi SAW awal seorang diri menyampaikan la ilaha illallah, terus dapat taskilan, dapat kemenangan, yang dapat hidayah ya dapat hidayah, masuk Islam. Bahkan itulah namanya, kalau tulisannya itu enggak ada hidayah, ya tetap kafir sampai mati Abu Jahal teman-temannya.
Lah memang jatahnya nggak ada hidayah, adapun ragu-ragu, naudzubillah itu munafik. Terus masuk Abdullah bin Salul itu. Tapi bagaimana munafik, Nabi rahasiakan. Bukan dibuka-buka ini munafik, enggak, dirahasiakan. Hanya salah seorang sahabat yang dikasih tahu amanah jumlah orang munafik. Ini orang yang membahayakan, menghancurkan Islam dari dalam. Tapi bagaimanapun Nabi SAW tetap menutupinya aib-aib ini. Karena orang munafik masa itu juga masih sholatnya jamaah, masih dalam jumlah hitungan itu menguntungkan jumlahnya orang Islam. Nggak apa-apa, diikram saja orang munafik. Bahkan sampai meninggal dunia ini Nabi SAW ingin doa, baru Allah kasih tahu karena orang munafik enggak didoakan. Tapi Nabi tetap untuk menyenangkan keluarganya, Nabi dengan jubahnya datang untuk dibungkuskan kepada orang munafik ini. Jadi ini penting. Munafik itu termasuk sifat. Jadi kalau kita ini hidup punya tanda-tanda munafik itu, ya kita udah tahu. Kalau berkata bohong, dipercaya, khianat, berjanji tidak ditepati. Nah, ini sudah punya sifat-sifat. Ya dengan dilatih 4 bulan 40 hari, sholat 40 hari terus menerus, akan dihilangkan sifat munafik. Latihan 40 hari, sholat jamaah terus waktu, nanti akan hilang sifat munafik dan dijauhkan dari api neraka. Nah, kalau ini sifat belum bisa, ulang lagi, keluar jalan Allah lagi untuk menghilangkan sifat-sifat munafik ini. Semoga Allah jaga diri kita, keluarga kita, umat Islam, seluruh alam, orang-orang dakwah khususnya dari sifat yang hina ini. Insya Allah.